Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bisa kembali di dalam Bible Study melanjutkan eksposisi daripada Kejadian pasal ke-47. Kita akan lanjutkan pembacaan kita Kejadian 47 ayat yang ke-27 sampai ayat ke-31. Saya akan bacakan ayat 27 sampai 31. Kemudian kita lanjutkan pasal 48 ayat 1 sampai 7. Ya. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Dan Yakub masih hidup 17 tahun di tanah Mesir. Maka umur Yakub, yakni di tanah Mesir, maka umur Yakub yaitu tahun-tahun hidupnya menjadi 147 tahun. Ketika hampir waktunya bahwa Israel akan mati, dipanggilnyalah anaknya Yusuf dan berkata kepadanya, "Jikalau aku mendapat kasihmu, letakkan kiranya tanganmu di bawah pangkal pahaku, dan bersumpahlah bahwa engkau akan menunjukkan kasih setia kepadaku. Janganlah kiranya kuburkan aku di Mesir, karena aku mau mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangku. Sebab itu angkutlah aku dari Mesir dan kuburkanlah aku dalam kubur mereka." Jawabnya, "Aku akan berbuat seperti katamu itu." Lalu kemudian kata Yakub, "Bersumpahlah kepadaku." Maka Yusuf pun bersumpah kepadanya. Lalu sujudnya Israel di sebelah kepala tempat tidurnya. Ayat 4 pasal 48 ayat 1 sampai 7, saya persilakan seorang membacakan. Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, "Ayahmu sakit." Lalu dibawanyalah kedua anaknya, Manasye dan Efraim. Ketika diberitahukan kepada Yakub, "Telah datang anakmu Yusuf kepadamu," maka Israel mengumpulkan segenap perbuatannya, dan duduklah ia di tempat tidurnya. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, "Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz di tanah Kanaan dan memberkati aku, serta berfirman kepadaku, 'Akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang empunya mereka. Akulah yang akan empunya Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Simeon. Dan keturunanmu yang kau peroleh sesudah mereka, engkaulah yang empunya. Tetapi dalam pembagian warisan nama mereka akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudaranya itu. Kalau aku pada waktu perjalananku dari Padan, aku kematian Rahel di tanah Kanaan di jalan, ketika kami tidak beberapa jauh lagi dari Efrata, dan aku menguburkannya di sana di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem." Ya, sampai di sini dulu saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita melihat bahwa Yusuf sekarang sudah ada di Mesir dan membangun suatu komunitas yang ada di Goshen. Dan ini suatu relokasi yang dijalankan oleh Tuhan. Yakub bersama keluarganya ada di tanah Mesir. Saya percaya ini ada suatu keadaan yang tidak mudah. Yusuf sebagai seorang kepala keluarga sekaligus sebagai pemimpin di dalam keluarga besar itu. Sekarang mereka harus tinggal di tengah-tengah masyarakat Mesir. Dan mereka
tetap harus mempertahankan identitasnya sebagai umat Allah. Saudara, ini seperti peran sebagai bagaimana Yakub itu seperti seorang pendeta. Pendeta yang memiliki anggota jemaat yang ada di lingkungan non-believer. Ini tanggung jawab yang tidak mudah, saudara. Kita mengetahui 12 anak daripada Yakub. Sekarang sudah beranak cucu dan makin bertambah banyak. Ini tugas sebagai seorang tua tidak mudah. Sebagai orang tua punya panggilan, baik sebagai seorang raja, seorang nabi, atau seorang imam. Seorang raja bagaimana sebagai orang tua tuh harus bagaimana menjalankan otoritas Tuhan untuk memerintah, untuk mengatur kehidupan rumahnya. Sebagai seorang nabi, bagaimana Yakub harus mengajar anak-anaknya untuk mengerti kehendak Tuhan dan mentaati kehendak Tuhan. Sebagai seorang imam, dia juga harus berdoa syafaat untuk keluarganya, saudara. Ini menjalankan tugas kepemimpinan di dalam keluarga. Menjalankan fungsi sebagai seorang raja, seorang nabi, dan seorang imam. Saudara, kita sebagai orang tua Kristen, kita punya panggilan penting sekali, saudara. Kita sebagai orang tua diberi kepercayaan oleh Tuhan sebagai kepala keluarga, mendidik, menjadi teladan untuk keluarga yang Tuhan percayakan kepada kita. Hal yang sama yang ada pada Yakub, saudara. Yakub, saudara, kata Yesus Kristus, memasukin tanah Mesir umur 130 tahun. Dan Tuhan kasih kesempatan dia tinggal di Mesir selama 17 tahun. Berarti dia boleh kata hidup umur sampai dengan 147 tahun. Dan selama 17 tahun, saudara, memang saudara secara ekonomi sekarang gak ada masalah lagi. Apalagi Yakub sebagai penguasa Mesir. Dan saya percaya, saudara, bagaimana Yakub menjalankan perannya sebagai kepala keluarga, mendidik, mengawasi supaya keluarganya boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita melihat tidak ada banyak kisah yang dicatat selama 17 tahun itu apa yang dikerjakan oleh Yakub, saudara. Yang jelas Tuhan kasih kesempatan Yakub tinggal di Mesir selama 17 tahun dan menikmati segala sesuatu hal yang luar biasa di Mesir. Kalau dikatakan pada waktu pertama kali dia bertemu dengan Firaun, dia mengatakan masa hidupnya itu 130 tahun. Lalu dia mengatakan banyak hal yang tidak menyenangkan apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Tapi bersyukur pada masa akhir hidupnya 17 tahun, dia boleh menikmati segala kebaikan Tuhan melalui kehadiran bagaimana Yusuf yang diberkati oleh Tuhan. Jadi berkat Tuhan bukan berarti kemudian dia enak-enak saja, tapi dia terus menjalankan fungsi sebagai wakil Tuhan untuk mengembalakan keluarganya untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita mengetahui untuk mengurus 12 anak itu tidak gampang, saudara. Anak-anak punya karakter yang berbeda, punya kenakalan yang berbeda, bahkan punya kejahatan yang berbeda-beda. Sampai ada anak yang paling kurang ajar, saudara, yaitu Ruben. Ruben meniduri Bilha, istri ayahnya sendiri. Kita mengetahui ada Simeon dan Lewi yang jiwanya garang sekali, yang membunuh orang-orang Sikem. Mendidik anak tidak mudah, saudara. Tapi sisi lain lagi, Yakub juga ada sedikit kelemahan, yaitu favoritisme. Ya, mengasihi akan Yusuf lebih dari yang lain. Setelah Yusuf nggak ada, dia mengasihi akan Benyamin. Yusuf ada kekuatan, tapi juga ada kelemahan di dalam kehidupannya, saudara. Nah, ini sesuatu hal yang tidak mudah di dalam kehidupan Yakub. Tapi Tuhan telah memampukan dia
untuk setia sampai akhir dalam kehidupannya, saudara. Dan kita melihat setelah dia boleh kata sebagai seorang petarung ulet dan bisa menyelesaikan kehidupannya, mencapai garis akhir, telah memelihara iman. Dan kita melihat contoh yang luar biasa dalam kehidupan Yakub, saudara. Dia boleh dikatakan salah satu hero rohani yang bisa menyelesaikan pertandingan, dan boleh kata akhir hidupnya itu ada happy ending. Allah menyatakan kehadiran berkat yang luar biasa. Saya kira sepanjang kehidupan daripada Yakub sampai akhirnya dia dikubur dengan cara yang luar biasa yang tidak pernah terjadi dengan sebelumnya, saudara. Saudara, Yesus Kristus, waktu kita menyelidiki Yakub, ada banyak hal yang indah yang kita bisa pelajari, saudara. Nah, yang kesempatan kita akan mempelajari secara mendetail yang mengenai kelemahan Yakub bagaimana, kelebihan Yakub dan bagaimana. Lalu apa yang kita bisa pelajari dari seluruh kehidupan Yakub di dalam terang firman Tuhan. Nah, malam hari ini, saudara, kita akan melihat bagaimana Yakub di dalam masa akhir hidupnya, hal-hal apa saja yang perlu dilakukan, saudara. Saudara, di sini dikatakan, saudara, ayat ke-27, maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Gosyen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Dan Yakub masih hidup 17 tahun di tanah Mesir. Maka umur Yakub, yakni tahun-tahun hidupnya, menjadi 147 tahun. Saudara, kita mengakui tanah Gosyen, tanah yang subur sekali. Sehingga secara ekonomi, kehidupan Yakub dan keluarganya itu makmur, kaya, bertambah kaya. Saya percaya ini sebagai bagian penggenapan janji Tuhan. Aku akan berkati engkau. Dan janji Tuhan dikenapi dalam kehidupan Yakub. Lalu juga, saudara, di dalam bagian ini, mereka bertambah banyak, saudara. Ini sesuai juga dengan janji Tuhan. Ya. Tuhan menggenapi apa yang dijanjikan. Bahkan keluarga Yakub dicikal bakal suatu bangsa. Saudara, diperkirakan, saudara, kalau kita melihat bahwa keluarga Yakub pindah ke Mesir sekitar 70 orang. Dan setelah 400 tahun, saudara, mereka bertambah 2 juta lebih. Berarti, saudara, setiap tahun ada kenaikan sekitar 6%, saudara. Dan sekarang mereka bertambah banyak. Berkata ini seperti negara di dalam negara. Ada komunitas khusus, orang yang menyatakan diri sebagai orang Ibrani, orang yang menyembah Allah Yahweh, berbeda dengan Allah yang ada di Mesir. Ini kepercayaan monoteisme di tengah-tengah kepercayaan politeisme. Dan ini sesuatu keadaan di mana orang Israel boleh menyatakan jati dirinya sebagai komunitas orang-orang yang takut kepada Tuhan. Dan selama 400 tahun ini boleh kata mereka bisa mempertahankan demikian rupa, sehingga sampai boleh kata sedikit, hampir tidak terjadi kawin campur. Tidak ada suatu percampuran di antara orang Mesir dan orang Israel, saudara. Ini tidak lepas daripada peran daripada Yakub. Saya percaya, saudara, Yakub sebagai seorang kepala, sebagai orang tua, walaupun Yusuf seorang penguasa di Mesir, otoritas Yakub, dia sebagai seorang ayah yang memiliki jati diri sendiri. Dia punya kekuatan, punya kuasa otoritas yang besar, saudara. Artinya, dia sebagai orang tua, sebagai wakil Tuhan. Ada orang tua, maaf saudara, karena anaknya kaya, penguasa besar, sehingga orang tua itu jadi lembek. Nggak ada otoritas. Dan saya percaya Yakub bukan orang demikian. Ya. Walaupun anaknya itu pembesar-besar,
pembesar yang besar, saudara. Yakub tidak membuat jati dirinya itu menjadi minder. Atau akhirnya menjadi orang yang, ya jadinya orang yang nggak punya pendirian. Dia masih punya pendirian. Nah, ini penting sekali kita sebagai orang tua. Orang tua yang memiliki iman yang benar, punya relasi yang benar dengan Tuhan. Dia tahu jati dirinya. Nggak gampang dia bisa lalu menjadi orang yang kehilangan identitas diri, kehilangan kekuatan menghadapi mungkin anaknya yang punya kekayaan, punya kuasa besar. Yakub adalah orang yang tahu jati diri. Lalu bagaimana dia harus bersikap? Dan saya percaya juga Yakub di tengah-tengah kehidupan sebagai orang tua, dia juga menjadi penasehat daripada Yusuf. Karena secara rohani, pengalaman dengan Tuhan, dia tahu bagaimana Abraham sebagai seorang ketua klan pada waktu itu mungkin juga. Karena Abraham punya tentara 318, seorang raja kecil. Kita tahu juga yang namanya Ishak, dia orang kaya juga. Lalu Yakub sebagai orang diberkati oleh Tuhan. Nah ini saudara, ini penting sekali. Sisi lain saudara, kita melihat Yusuf pun orang yang menghormati orang tua. Saudara, jangan kita sebagai anak yang sudah kaya, sudah mampu, tidak menghormati orang tua. Jadi sombong, jadi arogan. Nah, ini sesuatu tendensius orang-orang zaman ini. Setelah bisa kerja sendiri, dapat uang sendiri, memandang rendah orang tuanya. Ini sesuatu pelanggaran kepada hukum Tuhan. Karena hukum Tuhan mengatakan, hormatilah orang tuamu. Jangan sampai kita sebagai anak yang sudah kaya, punya posisi, kita tidak menghormati orang tua. Tidak tunduk pada orang tua. Yusuf, contoh orang yang kaya, orang yang sukses, punya kedudukan tinggi, tapi tetap menaruh hormat kepada ayahnya yang sudah tua. Saudara Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di dalam bagian yang kita baca, Tuhan bahkan menggenapi sekarang menjadi bangsa yang besar. Saya percaya ini bagaimana Tuhan pasti menambahkan bijaksana, kekuatan kepada Yakub, bagaimana terus menjalankan tugas kepemimpinan. Kita mengetahui sebelumnya pada waktu mereka bencana kelaparan, anak-anak semua bengong. Yakub yang memberikan pimpinan. Kenapa kamu diam? Kenapa kamu nggak pergi ke Mesir? Ini artinya orang tua yang berinisiatif. Bukan nyerah pada keadaan atau menyerah kepada anak-anak. Orang tua yang punya pendirian. Bagaimana bersikap dalam hidup ini, saudara? Orang tua yang nggak dekat sama Tuhan, yang tidak takut kepada Tuhan, tidak ada otoritas. Tapi orang tua yang takut dekat sama Tuhan, maka ada penyertaan kehadiran Tuhan yang membuat dia disegani dan dihormati. Berikutnya saudara, ketika hampir waktunya Israel akan mati, dipanggilnya anaknya Yusuf dan berkata kepadanya, jika aku mendapat kasihmu, letakkanlah kiranya tanganmu di pangkal pahaku dan bersumpahlah bahwa engkau akan menunjukkan kasih setia kepadaku. Janganlah kiranya kuburkan aku di Mesir, karena aku mau mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangku. Sebab itu angkutlah aku ke Mesir dan kuburkanlah aku dalam kubur mereka. Jawabnya, aku akan berbuat seperti katamu. Kemudian kata Yakub, bersumpahlah kepadaku. Maka Yusuf bersumpah kepadanya. Lalu sejumlah Israel di sebelah kepala tempat tidurnya kepada Tuhan. Saudara, di sini saudara Yesus Kristus, Yakub minta kepada Yusuf supaya kalau dia mati tidak dikuburkan di Mesir, tapi dikuburkan di Kanaan. Ini saudara Yesus Kristus melihat bagaimana kerohanian daripada Yakub, saudara.
Saudara, jelas saudara bahwa kondisi Mesir sama kondisi Kanaan, bumi langit saudara. Itu seperti kota kecil sama kota besar saudara. Gak ada bandingnya. Ini namanya incomparable saudara. Tapi saudara, kita melihat saudara, Yakub tidak silau dengan kemegahan Mesir saudara. Saudara, kata Yesus Kristus, saya percaya kalau seseorang sudah tinggal di tempat yang enak, yang nyaman, yang luar biasa, kadang-kadang bisa berubah, saudara. Berubah, jiwa nasionalisnya itu tidak ada. Ya, kita sudah enak, ngapain gua pindah ke sana lagi atau apa? Itu tidak ada, saudara. Tapi saudara, secara manusia, kita melihat Yakub punya jiwa nasionalis yang besar sekali. Dia katakan, aku jangan kau kuburkan di Mesir, kuburkan di tanah Kanaan. Jangan pikir saya kepenakan di Mesir, minta dikubur di Mesir, diperlakukan seperti orang Mesir. No, saya tetap mau dikuburkan di tanah Kanaan, tanah perjanjian Tuhan. Sisi lain saudara, Yakub adalah di tengah-tengah kehidupan sekuler, kalau katakan sekuler di Mesir, dia tetap memikirkan tanah perjanjian Tuhan. Orientasi hidupnya itu kepada janji Tuhan. Dia menyadari dia tinggal di Mesir itu di dalam sebagai musafir. Hanya sementara. Tapi dia ingin supaya dia dikuburkan di tanah Kanaan, saudara. Jadi saudara, kita melihat bahwa Yakub hidupnya orientasinya itu kepada Tuhan, kepada janji Tuhan. Sehingga dia merindukan kalau dikubur di tanah Kanaan, saudara. Ini menyatakan kerohanian daripada Yakub, saudara. Sekaligus, saudara, ini menjadi sesuatu teladan bagi anak-anaknya. Khususnya, anak-anaknya jangan sampai silau dengan kemegahan di Mesir. Mengingatkan anak-anaknya bahwa mereka adalah umat Tuhan. Umat perjanjian Tuhan. Harus ingat tanah kelahiran itu di tanah Kanaan. Tanah yang dijanjikan Tuhan. Artinya saudara, Yakub punya keinginan nanti anak cucunya kembali ke tanah Kanaan, saudara. Bukan selama-lamanya ada di Mesir, saudara. Secara rohani hari ini, saudara, kita mengetahui hidup di dalam dunia ini sementara, saudara. Tempat kita yang sesungguhnya di surga nanti, di tanah perjanjian, yang akan disediakan Tuhan untuk setiap orang percaya. Saudara, hidup kita, tempat kita yang terakhir itu bukan di bumi ini, saudara. Suatu kelak kita akan mati. Tapi Tuhan yang telah bangkit terus telah menyediakan tempat yang di surga di sana, saudara. Selama 17 tahun Yakub ada di Mesir. Tapi tiba saatnya dia tahu dia maunya dikuburkan di tanah Kanaan. Karena dia ingin bergabung dengan dikuburkan nenek moyang. Tanah perjanjian Tuhan di situ, saudara. Ini menunjukkan kerohanian. Fokus hidup daripada Yakub bukan perkara-perkara dunia. Perkara-perkara surgawi, saudara. Saudara, Yakub sebagai seorang leader, seorang pemimpin dalam keluarganya, memberikan contoh di dalam kehidupan rohaninya. Dia nggak silau dengan kemegahan dunia. Dia nggak terikat dengan segala sesuatu dalam dunia. Lalu menggeser pandangannya kepada Tuhan. Saudara, kita tinggal di tengah-tengah dunia yang banyak orang nggak percaya sama Tuhan. Yang sering terjadi, dunia mempengaruhi orang Kristen. Orang Kristen bukan pengaruhi dunia. Harusnya panggilan hidup kita menggarami, menerangi dunia. Bukan kita hanyut oleh keinginan dunia ini, saudara. Yakub memberikan contoh yang baik, saudara. Saudara, kata Yesus Kristus, kemudian Yakub mengatakan kepada Yusuf,
bersumpahlah engkau bahwa engkau akan menguburkan aku di tanah Kanaan. Pada surah kata Yesus Kristus, Yakub punya pendirian, tidak mengatakan, nanti kalau aku mati terserah you kubur saya di mana, you mau apain saya, tidak. Dia tetap punya dignity. Dia punya prinsip. Engkau harus kuburkan aku di sana, di tanah Kanaan. Dan engkau harus bersumpah di depanku. Artinya saudara, ini suatu perintah. Bukannya sekedar mohon-mohon rengek-rengek. Ya. Kita kadang-kadang sisi lain kita melihat di dalam kejatuhan manusia dalam dosa. Kadang-kadang saya melihat ada orang tua yang ditelantarkan sama anak. Atau orang tua nggak dihormati sama anak. Atau orang tua nggak ada wibawa di depan anak. Ini kondisi manusia yang telah jatuh dalam dosa, saudara. Kita sebagai orang tua harus memiliki hidup yang benar dengan Tuhan. Sisi lain, orang tua, anak-anak harus hormati orang tua. Karena itu yang diperkenan oleh Tuhan. Karena itu yang indah di mata Tuhan. Dan Yakub bagaimana menjaga role sebagai orang tua dengan baik. Dan Yusuf juga menempatkan orang tua dengan baik. Dua-duanya orang punya kerohanian yang baik. Dan mereka menjadi orang contoh teladan. Orang tua mengasihi anak. Orang tua yang punya pendirian baik. Sisi lain, Yusuf boleh menghormati orang tua. Kalau kita melihat nanti pada waktu kita membahas pasal ke-50, bagaimana Yusuf menguburkan akan orang tuanya di tanah Kanaan dengan penguburan yang luar biasa sekali. Ini menunjukkan saudara bahwa Yakub pada waktu ada di Mesir bukannya sekedar nebeng. Bukannya nebeng kekayaan daripada Yusuf. Tetapi dia punya pendirian, dia berternak juga, dia berusaha juga. Dan ini sesuatu hal yang kita perlu belajar, saudara. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya, kita boleh melihat Yakub punya kelemahan, tapi ada yang positif kita boleh belajar. Berikutnya, saudara, kita melihat bagaimana di dalam kehadiran Yakub ada di Mesir, saudara. Saudara, Yakub ada di Mesir itu, sisi lain, saudara, memang Yakub mendapatkan berkat Tuhan lewat ada di Mesir, saudara. Tapi ingat, sumber berkat itu dari Tuhan sendiri. Tuhan yang membuat makmur Mesir. Tuhan yang membuat Yusuf juga berhasil. Dan kalau Yakub bisa menikmati berkat Tuhan, itu memang janji Tuhan memberkati Yakub. Tapi aspek lain, saudara, kita melihat Yakub kehadirannya juga menjadi berkat, saudara. Yakub bukannya menerima berkat Tuhan, tapi dia juga menjadi berkat, saudara. Contohnya apa? Kita melihat, saudara, Yakub pada waktu ketemu Firaun, dia memohon berkat Tuhan kepada Firaun, saudara. Orang yang memberikan berkat berarti punya otoritas, punya kedudukannya lebih tinggi. Dia nggak minder. Dia memberkatin Firaun. 2 kali dia berkati. Artinya dia tahu jati dirinya sebagai umat pilihan Tuhan. Dia tahu posisinya sebagai umat perjanjian Tuhan. Dia tahu posisinya sebagai wakil Tuhan. Kita selalu perlu mengingatkan diri sendiri, ya. Saya ini umat Tuhan, saya itu milik Tuhan. Nah, perlu mengingatkan diri sendiri terus-menerus supaya kita bisa bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara. Yakub pada masa akhir hidupnya, dia memberkati namanya Firaun. Dia juga memberkati nanti anak-anak daripada Yusuf.
Dan anak-anaknya diberkati. Artinya saudara, dia sampai usia lanjut, hidupnya menjadi saluran berkat. Saudara, kita melihat masuk ke ayat yang pasal ke-48. Saudara, 48 ayat 1. Sesudah itu ada orang yang mengatakan kepada Yusuf, ayahmu sakit. Lalu dibawanyalah kedua anaknya Manasye. Ketika diberitahu kepada Yakub telah datang anakmu Yusuf kepadamu, maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya dan duduklah ia di tempat tidur. Dan berkatalah Yakub kepada Yusuf, Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz, di tanah Kanaan, dan memberkati aku, serta berfirman kepadaku, akulah yang membuat engkau beranak cucu. Aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya selama-lamanya. Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang empunya mereka. Akulah yang akan empunya Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Simeon. Dan keturunanmu yang kuperoleh sesudah mereka, engkaulah yang empunya, tetapi pembagian warisan, nama mereka akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudaranya itu. Kalau aku pada waktu perjalananku dari Padan, aku ke kematian Rahel di tanah Kanaan, di jalan ketika kami tidak berapa jauh lagi dari Efrata, aku menguburkan di sana di sisi jalan Efrata, yaitu Bethlehem. Saudara, di sini saudara, Yakub waktu tua dia sakit dan diberitahu kepada Yusuf. Saudara, kata Yesus Kristus, kita melihat saudara bahwa Yakub pada masa akhir hidupnya dia sakit. Di dalam keadaan sakit, kemudian dia kedatangan Yusuf. Waktu kedatangan Yusuf, maka dia dikatakan di sini saudara, maka Isa mengumpulkan segala kekuatannya dan duduk ia di tempat tidurnya. Saudara, dia masih tubuh yang lemah, tapi dia tetap memiliki komitmen yang tinggi sekali untuk melaksanakan kehidupannya sebagai wakil Tuhan. Saudara, dia orang yang ulet, boleh kata, orang nggak gampang menyerah. Dia walaupun sakit, dia masih berusaha semaksimal mungkin, berusaha untuk duduk, berusaha untuk bagaimana menggunakan kekuatannya untuk duduk dan memberkati saudara. Ini artinya saudara, dia sampai akhir hidupnya bukan jadi orang yang manja. Saya tua, maklumlah saya tua. Nah, dia orang yang ulet, orang pejuang, petarung boleh kata. Sampai akhir hidupnya pun dia nggak pantang menyerah dalam kehidupannya. Saya ingat dengan pendeta Stephen Tong, saudara, dia seorang petarung iman. Saudara. Saya katakan istilah petarung iman. Kadang-kadang dia dalam sakit, saudara, dia tetap melayani Tuhan, saudara. Satu kali dia sakit, maka tidak bisa melanjutkan untuk khotbah di Jakarta, saudara. Dia harus bawa ke rumah sakit, saudara. Saudara, biasanya selesai dia pimpin kebaktian di Jakarta, dia akan langsung naik pesawat terbang pergi ke Singapura untuk khotbah sorenya di Singapura, saudara. Saya berapa kali menemani pendeta Stephen Tong untuk pelayanan, saudara. Itu melayani, saudara, selama 10 tahun lebih. Di dalam tahun tertentu itu, saudara, periode tertentu, dia setiap minggu tuh melayani di 5 negara, saudara. Pagi dia khotbah di pusat 2 kali. Siang selesai khotbah, dia langsung terbang. Dia langsung ke airport, terbang ke Singapura.
Di Singapura, sampai di Singapura, dia langsung dilarikan ke gereja. Sampai di gereja, kemudian berapa menit dia akan khotbah. Selesai khotbah sore jam 5, saudara. Saudara bayangkan berangkat dari Jakarta kurang lebih jam 1-an, saudara. Naik pesawat, bagaimana naik mobil dulu ke airport, dari airport ke Singapura, dari Singapura ke airport, dari airport Singapura ke tempat gereja. Itu waktunya ngepas sekali, saudara. Lalu dia khotbah sore jam 5. Selesai sore jam 5, nanti setengah 8 malam dia khotbah lagi. Besoknya pagi-pagi kita harus naik pesawat lagi ke Malaysia, ke Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur terbang lagi pergi ke Taiwan, ke Hong Kong. Besoknya lagi terbang ke Singapura, ke Taipei. Dari Taipei hari Kamis pulang lagi ke Jakarta. Di Jakarta seringkali sudah ada meeting dan ada rapat, ada acara tertentu. Itu selama belasan tahun seperti itu. Dan suatu saat dia sakit, saudara. Sakit itu banyak penatua menasihati, sudah Pak Tong, kali ini nggak perlu keliling lagi lah. Nggak perlu pergi ke Singapura, pergi tempat lain. Ya sudahlah, kasihkan orang lain aja yang khotbah. Dia kata, enggak, saya harus berangkat. Ya. Yuk berani bertanggung jawab kalau Tuhan marah dengan saya. Wah, semua nggak berani, saudara. Ya. Lalu dia dalam keadaan yang masih lemah itu, ya, ditemani untuk naik pesawat ke Singapura. Saudara, orang pejuang iman, ya. Saudara, dalam hidup kita melayani Tuhan, kadang-kadang kita flu sedikit, capek sedikit, kita tidak usah ke gereja. Sibuk sedikit, kita nggak melayani. Kita bukan petarung iman. Kita bukan pejuang iman. Saya takut kita bagi pencundang iman. Hari ini perlu orang-orang Kristen sebagai petarung rohani. Ya. Yang mau berjuang sungguh-sungguh untuk pekerjaan Tuhan. Bukan lenggang-lenggang kangkung, enak-enakan. No. Saudara, Yakub teladan orang yang ulet. Orang pejuang iman. Menjelang akhir dia pikirkan menjadi berkat bagi anak-anaknya, bagi pekerjaan Tuhan. Saudara, Yakub waktu dia tua, dia tetap memikirkan pekerjaan Tuhan. Dia selalu memikirkan isi hati Tuhan. Tuhan mau apa dengan hidup saya yang sudah mendekati akhir ini, saudara. Kata Yesus Kristus, ini menunjukkan saudara, selama ini Yakub ada orientasinya kepada Tuhan. Kadang-kadang orang bilang begini, ya nanti kalau saya tua saya mau konsentrasi. Saya bilang omong kosong. Kalau kita waktu muda nggak pernah serius melayani Tuhan, waktu muda kita tidak mau disiapin petarung iman, jangan pikir engkau waktu tua bisa mikirin pekerjaan Tuhan. Saudara, kata Yesus Kristus, apa yang dipikirkan oleh Yakub, saudara? Sehingga dia merasa perlu bangkit, bangun. Ada sesuatu tugas yang belum selesai. Dia harus kerjakan, dia harus bertempur, dia harus berjuang. Saudara, kata Yesus Kristus, kita melihat saudara, Yakub bangkit tujuannya untuk jadi berkat. Mau memberkati kedua anak daripada Yusuf. Saudara. Dia pikirkan rohani, saudara. Dia bukannya menikmati kekayaan, menikmati kenyamanan, kemewahan yang ada, sehingga tidak peduli dengan hal-hal rohani, saudara. Saya percaya, saudara, bahwa anak Yusuf itu sudah menjadi seorang bangsawan, saudara. Yakub penguasa besar di Mesir. Anak-anaknya pasti punya posisi yang penting, saudara. Secara ekonomi, secara status, itu orang yang tinggi, seorang bangsawan. Tapi saudara, Yakub tidak silau dengan berkat-berkat secara materi. Ada sesuatu hal berkat rohani yang dia ingin berikan, saudara.
Kadang-kadang kita melihat kalau orang secara ekonomi sudah oke. Sebenarnya berkat rohani itu nggak perlu. Bilang siapa, saudara? Bahkan segala sesuatu yang nggak punya nilai rohani, itu sesuatu yang nggak punya nilai sebetulnya, saudara. Saudara, Yesus Kristus, kita melihat apa sih signifikansi daripada Yakub memberikan berkat, saudara. Ini bukan sederhana, saudara. Dan berkatnya lagi dikatakan bahwa anak-anak daripada Yakub, Yusuf, ini suatu anak Yusuf diangkat menjadi anaknya. Ya, jadi Yakub katakan, Yakub, ini anak ini saya angkat jadi anak, sehingga bukan anakmu lagi. Nanti anak-anak dari anak-anak ini baru anak-anakmu. Wah, ini sesuatu cara yang unik sekali. Dan Tuhan menggerakkan hal ini di dalam hati Yakub untuk mengangkat anak-anak daripada Yusuf jadi anak-anaknya, saudara. Nah, ini punya makna yang dalam yang hari ini saya mau sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Apa sih maknanya, saudara? Maknanya, saudara, yang pertama, saudara, Yakub melihat supaya anak-anak daripada Yusuf ini tahu identitas rohaninya. Dia adalah umat perjanjian Tuhan. Dia adalah milik Tuhan. Nah, ini tekanan penting sekali, saudara. Artinya, saudara, Yakub tidak terlalu bangga kalau cucunya itu punya posisi yang tinggi, punya kekayaan besar. Yakub lebih memikirkan posisi rohani, kekayaan rohani daripada anak-anak cucu-cucunya, saudara. Kita kadang-kadang bangga ya, kalau anak kita, wah, punya pekerjaan yang baik, status yang baik, honor yang besar. Tapi kita nggak tahu kualitas rohani itu macam apa. Saudara, kadang-kadang kita melihat, kita sebagai anak Tuhan bisa, kadang, wah, anak saya lulus, pekerjaannya bagus, nilai bagus. Tapi kita tidak tahu kualitas rohani seperti apa. Bagaimana hidup di depan Tuhan? Bagaimana ketepatan pelayanan? Yakub melihat aspek rohani lebih penting daripada aspek jasmani ataupun materi. Sehingga saudara, Yakub memberitahu kepada Yusuf, anakmu jadi anakku, anak perjanjian. Dan ini ingin menegaskan, kamu bukan orang Mesir. Kamu punya jiwa nasionalis rohani. Kamu tuh warga negara kerajaan Allah. Kadang-kadang orang mikir ya, kita akan lebih berbangga sama orang-orang punya posisi yang tinggi dalam masyarakat. Tetapi dalam pandangan Tuhan mungkin posisi yang rendah. Nothing, saudara. Yakub melihat aspek itu, saudara. Bukannya melihat itu, Tuhan menggerakkan dia supaya anak-anak Yusuf ini jelas identitas imannya. Kamu anak perjanjian, kamu anak Yakub. Berarti setelah dia mewarisi berkat Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Nah, sekarang jadi anak Yakub. Statusnya jelas. Dan ini yang kedua, saudara. Ini menyatakan, saudara, Yusuf walaupun secara silsilah tidak disebutkan anak sulung, tapi ingin Yakub ingin memberikan suatu konfirmasi bahwa anak sulung yang aktual itu adalah Yusuf. Bukan Ruben, bukan Yehuda. Anak sulung tandanya mendapat 2 bagian daripada warisan. Nah, sekarang 2 bagian itu diberikan kepada Yusuf, lalu diserahkan ke 2 anaknya, yaitu anaknya Manasyeh dan Efraim. Kenapa diserahkan pada Yakub? Di samping memang ini ketetapan Tuhan, kehendak Tuhan dinyatakan di dalam hati daripada Yakub, tapi ada alasan yang kita bisa lihat di dalam Alkitab.
Mari kita lihat di dalam satu ayat Alkitab di dalam surat Tawari. Surat Tawari pasal kelima ayat 1 dan 2. 1 Tawari 5 ayat 1 dan 2, suku-suku yang di seberang sungai Yordan. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel. Dialah anak sulung, tetapi karena ia telah melanggar kesucian ketiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf, anak Israel juga, sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Memang Yehudalah yang melebihi saudara-saudaranya, bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja, tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf. Ya, saudara, ini menyatakan hak kesulungan ada pada Yusuf. Saudara, hak kesulungan itu penting sekali, saudara. Hak kesulungan bukan berarti direbut, tapi diberikan oleh Tuhan, saudara. Saudara, kita melihat bahwa kalau kita bilang Yakub, ya, walaupun di dalam ketetapan Tuhan diberikan hak kesulungan, cuma dia cara mendapat hak kesulungan itu Tuhan tidak berkenan, saudara. Ini ambisi manusia yang liar, saudara. Tapi Yusuf, saudara, Yusuf tidak, boleh kata tidak tahu melihat kesulungan, atau punya ambisi tertentu dengan kesulungan, tapi Allah yang memberikan visi itu. Dia memberikan visi yang besar dalam kehidupan daripada Yusuf, saudara. Allah yang mengaruniakan, saudara. Saudara, dalam hidup kita, saudara, Allah mencipta kita bukan kebetulan. Allah mencipta kita dengan suatu misi, suatu visi. Allah sudah mempunyai visi dan misi dalam kehidupan seseorang. Lalu Allah menciptakan, Allah memimpin, Allah mengarahkan, dan Allah menjadikan, saudara. Saudara, kata Yesus Kristus, kita perlu belajar dari sini, saudara, khususnya waktu Yakub mengatakan kepada di dalam bagian Alkitab ini, di mana Yakub akan memberkati Manasye dan Efraim. Ini menunjukkan bahwa Yakub ingin menjadikan Yusuf sebagai anak sulung atau mempunyai hak anak sulung. Nah, kita habis itu tidak banyak tahu, saudara, tapi dari surat Tawari ditegaskan, Allah menggerakkan penulis Tawari menegaskan Yusuflah anak sulung itu. Dan ini lebih lagi, saudara, ini menyatakan di mana Allah, ya, bagaimana bekerja di dalam kehidupan Yakub pada masa akhir hidupnya untuk mengkonfirmasikan bahwa Yakublah, Yusuflah yang melihat kesulungan untuk bagaimana menjalankan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya, saudara. Saudara, kata Yesus Kristus, kita melihat di sini, saudara, Yakub memberkati kedua anak daripada Yusuf ini. Di samping tadi mengatakan bahwa Yusuf, anak Yusuf supaya tahu identitas imannya, tahu panggilan hidupnya, juga mengkonfirmasikan mereka ada anak-anak yang harusnya menjalankan kehendak Tuhan. Sehingga sebagai hak kesulungan itu bukan untuk dibanggakan, tapi mereka ada suatu misi dalam kehidupannya. Harusnya bagaimana dia menjalankan misi. Seperti Yusuf telah menjalankan misi Allah dalam kehidupannya, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Demikian, saudara, Yakub merindukan juga Efraim, Manasye kelak boleh meneruskan misi Allah di dalam dunia ini, saudara. Saudara, kita sebagai orang tua, kita menjadi contoh dalam pelayanan, saudara. Kalau kita tidak pernah sungguh-sungguh ikut Tuhan, kita nggak sungguh-sungguh melayani Tuhan, kita tidak memberikan contoh bagaimana kita sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, maka saudara, ini akan berdampak kepada anak-anak kita. Saudara, bagaimana kita sebagai orang tua menjadi contoh di dalam hidup rohani, saudara. Kita perlu belajar, ya, bagaimana kehidupan Yakub. Kita belajar juga dari kehidupan Yusuf.
Dan melalui hal ini, saudara, kita rindu dalam hidup kita ini. Kita sebagai orang tua, saudara, kita punya anak, punya cucu. Bagaimana kita makin tua harusnya makin mawas diri. Jangan kita teledor, jangan kita mengulang kesalahan yang sama, jangan kita mengabaikan hal rohani. Sampai tua kita harus tunjukkan kesungguhan kita di dalam mengikut Tuhan. Jangan kendor. Awasilah dirimu, awasilah hidupmu, supaya boleh menjadi berkat bagi anak dan cucu kita, saudara. Dan Yakub telah mengerjakan itu sampai akhir hidupnya. Lalu lalu Yakub memberkati kedua anak daripada Yusuf, saudara. Saudara, waktu memberikan berkat, saya akan memberikan sekilas, saudara. Waktu Yakub memberikan berkat, yang pertama, saudara, Yakub waktu itu matanya sudah kabur, saudara. Tidak bisa lihat dengan jelas. Lalu ada dua anak yang namanya Manasya dan Efraim. Manasya anak yang besar, Efraim anak yang kecil. Tangan kanan berkata menyatakan keunggulan sebagai anak yang sulung. Ya. Nah, ini anak yang bungsu. Bagaimana Efraim anak yang bungsu. Ini Yakub mau berkata, Yusuf menempatkan Manasya sebelah kanan, Efraim sebelah kiri. Ya. Supaya diberkati berdasarkan urutan. Tapi pada waktu ini, saudara, yang dilakukan oleh Yakub disilangkan tangannya, saudara. Di tengah silangkan artinya yang akan menjadi besar ini Efraim, saudara. Efraim jadi berkat lebih besar daripada Manasya, saudara. Ini, saudara, kita melihat cara pandang, saudara. Apa yang dilihat oleh manusia kadang-kadang berbeda dengan apa yang dilihat oleh Tuhan, saudara. Allah punya pandangan tersendiri, saudara. Kadang-kadang kita nggak bisa ngerti cara pandang Allah melihat segala sesuatu. Ini melihat cara pandang Allah itu cara pandang yang sangat khusus sekali. Maka kalau kita nggak dekat dengan Tuhan, kita nggak akan peka dengan pikiran kehendak Tuhan. Kita hanya bersandar kepada cara berpikir kita secara umum, tapi kita nggak lihat cara pandang Tuhan. Ambil contoh dalam Alkitab, saudara, mengenai Kain dan Habel. Kain sama Habel, Allah berkenan kepada Habel, tapi nggak berkenan kepada Kain, saudara. Allah berkenan kepada Yakub, tapi nggak berkenan kepada yang namanya Esau. Kalau kita melihat Esau mungkin lebih polos daripada Yakub, tapi kita melihat ada kedaulatan Tuhan, cara pandang Tuhan yang unik sekali, saudara, yang kita nggak pahami, saudara. Kita hanya melihat bagaimana Allah tuh berdaulat akan segala sesuatu, tapi Allah bukannya berdaulat, Allah sisi lain berdaulat, Allah melihat secara utuh. Kita hanya lihat secara parsial, saudara. Nah, kita melihat saudara kata Yesus Kristus, Yusuf boleh kata melihat pimpinan, melihat beda dengan Yakub. Lihat, Yakub yang dipakai Tuhan hanya memberkati Efraim lebih dulu daripada Manasya. Ini kedaulatan Tuhan, saudara. Kita melihat cara pandang kita kadang bisa meleset cara pandang Tuhan yang paling benar. Kecuali kita dekat sama Tuhan, minta pimpinan Tuhan, kita tidak akan ngerti kehendak Tuhan, saudara. Maka kita sebagai anak Tuhan perlu dengan rendah hati belajar menerima kehendak Tuhan. Yusuf berikan nasihat pada Yakub, "Papa salah." "Tidak, aku sengaja." Di situ Yusuf belajar untuk rendah hati, menerima kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Kita pun dalam hidup ini belajar rendah hati. Mungkin apa yang kau pikirkan sudah rasa benar, yang terbaik, tapi dalam pandangan Tuhan belum tepat, tidak sesuai kehendakku. Maka kita harus punya spirit dalam hidup ini. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendakku. Yusuf rendah hati, menerima nasihat ayahnya, dan menerima realita, fakta bahwa Efraim yang lebih akan diberkati oleh Tuhan daripada Manasya. Tapi dua-duanya tetap diberkati oleh Tuhan.
Ini menjadikan kita jangan bersaing, jangan iri hati satu dengan yang lain. Kita belajar menerima kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan kita belajar puas apa yang Tuhan siapkan. Kita tidak harus kompetisi, kita nggak perlu iri hati. Kita belajar menerima apa yang menjadi bagian Tuhan. Dan kita akan diberkati oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini bisa membuka kita hal yang lebih limpah daripada rahasia firman Tuhan.